Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjut praktikum yang kemarin ya. Jadi sekarang kita akan menguji 3 sampel tanah. Kemarin udah belajar kan teman-teman cara ngambil sampel tanah komposit atau yang terganggu ya. Di sini sediain dulu 3 wadah. Nanti masing-masing wadahnya kita isi dengan tanah kurang lebih 100 gram. Setelah diisi dengan tanah kurang lebih 100 gram nanti baru diuji. Nah, maksudnya kenapa di sini ada 3 wadah itu, yang pertama nanti kita akan uji tanahnya dalam keadaan basah. Kemudian yang kedua nanti akan diuji dalam keadaan yang lembab. Kemudian yang ketiga ini dia akan diuji dalam keadaan kering. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 3 buah sampel tanah. Yang ketiga-tiganya ini ada dalam keadaan lembab ya. Kurang lebih ini sampel tanahnya sekitar 100 gram ya, kurang lebih. Nah, jadi di sini nantinya yang pertama itu kita akan buat sampel yang basah, lembab, dan kering. Oke, sekarang kita mulai untuk yang basah itu dulu ya, yang basah dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk tanah yang basah itu kita akan menguji kerekatan atau kelekatan si tanah ini. Kemudian selain dari kelekatan ini kita juga akan menguji palasiti atau kemampuan si tanah ini untuk merenggang gitu ya. Nah, caranya dengan metode pembasahan itu. Sekarang seperti apa sih tanah yang basah itu? Jadi yang dimaksud tanah yang basah itu tanah yang sudah tidak dapat menampung air, atau misalkan sudah tanahnya mengandung airnya sudah terlalu tinggi gitu, sudah jenuh oleh air gitu ya. Jadi di sini kita membutuhkan air jangan terlalu banyak ya, dikira-kira aja sampai tanahnya basah kita masukkan. Oke teman-teman, di sini sekarang saya sudah punya tanah dengan kondisi yang basah. Jadi dari tanah basah ini kita akan analisis kerekatan tanahnya. Jadi kalau misalkan tanahnya merekat itu dia bisa menunjukkan derajat adhesi tanah yang ditentukan dengan cara memijit tanah antara ibu jari dengan telunjuk. Jadi mudah sekali ya teman-teman, tinggal ambil. Nah, ini kita ambil sedikit aja sampel tanahnya, tuh kelihatan kan dia basah. Kita pijit dengan ibu jari dan telunjuk nih. Nah, nanti untuk menentukan kelekatannya ada 4 tingkatan. Yang pertama, kalau misalkan tidak melekat, begitu saya lepaskan tanah ini dia akan langsung jatuh. Kemudian kalau misalkan agak melekat, nanti dia akan tersisa di salah satu jari saya. Kemudian kalau misalkan dia melekat, dia akan tersisa di kedua jari saya. Kemudian kalau misalkan sangat lekat, dia akan tersisa di kedua jari saya, akan tetapi butuh tenaga ekstra untuk melepaskan ikatannya gitu ya. Sekarang kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, dia tertinggal di salah satu jari saya. Berarti ini sifatnya agak melekat ya. Tuh. Nah, masih dari sampel tanah yang tadi ya, yang basah ini. Sekarang kita coba uji palasitas. Jadi untuk menentukan derajat kohesi tanah. Apakah si tanah ini mudah berubah bentuk atau tidak gitu dalam keadaan basah seperti ini. Jadi masih sama, sampelnya ambil dari yang basah ini. Kemudian dipirit antara ibu jari dan telunjuk. Nah, apakah masa tanah tadi mudah sekali berubah atau misalkan dia agak keras gitu. Kalau misalkan tidak plastis dia tidak mudah berubah gitu. Jadi dia dipijit pun dia malah tidak berubah. Kemudian ada yang agak plastis, jadi terbentuk gelintiran tanah, masa-masa tanahnya mudah berubah bentuk, tapi dia apa ya istilahnya, kayak remah gitu loh, kayak hancur gitu loh. Jadi misalkan begitu ditekan ada tanah-tanah yang jatuh, nah itu berarti agak plastis. Kemudian kalau sangat plastis, dia dibentuk dengan gelintiran tanah, kemudian masa tanahnya juga tahan terhadap tekanan. Nah ini contoh yang saya ini, dia tanahnya sangat plastis nih. Nah dia dibentuk juga mudah sekali. Oke, karena udah mau azan maghrib, kayaknya nanti videonya saya sambung lagi ya. Oke teman-teman, sekarang ini masuk ke bagian kedua ya. Kita uji sampel yang kedua, yaitu tanah yang ada dalam keadaan lembab. Jadi tanah yang berada dalam keadaan lembab itu adalah tanah yang berada di antara keadaan
kering dan kapasitas lapang atau seperti yang tadi ya, yang basah gitu ya, yang si tanahnya sudah jenuh menampung air gitu. Kemudian yang akan dilakukan di sini jadi hanya meremas tanah gitu. Jadi teman-teman meremas tanah pada telapak tangan teman-teman. Kemudian nanti ditentukan apakah tanahnya ini bersifat lepas, sangat gembur, teguh atau sangat teguh. Jadi kalau yang lepas itu si butiran tanahnya terlepas dengan yang lainnya, jadi sulit sekali untuk dibentuk diremas di tangan gitu ya. Kemudian kalau gembur nanti dengan sedikit tekanan mulai bercerai, kemudian digenggam mudah menggumpal dan melekat bila ditekan. Kemudian kalau yang gembur biasa itu nanti bisa diremas tapi dapat bercerai kembali bila digenggam masa tanah menggumpal dan melekat jika ditekan. Nah ini contohnya seperti ini mungkin ya. Kemudian kalau yang teguh nanti masa tanahnya tahan terhadap remasan, kemudian hancur, tapi hancurnya itu dengan tekanan yang cukup tinggi gitu tenaganya. Kemudian kalau misalkan sangat teguh, dia tidak mudah berubah bentuk gitu. Nah sekarang kita udah dapat nih, udah dapat seperti ini. Coba kita tekan, jangan terlalu kencang tekannya. Nah dia mudah nih, kita lihat ya, tuh dia mudah sekali. Jadi kalau sampel yang saya ambil ini, saya rasa ini tanahnya ini bersifat gembur ya. Jadi dia kalau ditekan ini melekat nih ya. Tuh ini antara gembur atau sangat gembur. Tuh ya, dia melekat. Tapi begitu kita tekan, misalkan yang ini kita tekan, kita bentuk ya, kita bentuk, kemudian kita kasih tekanan dari sini, kita kasih energi gitu ya, dia akan mudah sekali hancur gitu. Jadi serpihan-serpihan jadi terlepas gitu ya antar agregatnya. Jadi saya rasa kalau ini tanahnya masih tanah gembur gitu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah sampai ke bagian ketiga untuk mengukur konsistensi tanah menggunakan tanah yang kering ya. Jadi video yang teman-teman lihat sebelumnya itu adalah video yang saya buat 10 hari sebelum saat ini ya. Jadi ini dikering anginkan minimal selama 7 hari. Jadi sekarang di sini kita akan mengukur konsistensi tanah menggunakan jari kita, menggunakan jari atau tangan kita ya. Nanti di sini dibagi menjadi 6 kriteria. Yang pertama ada kriteria lepas, di mana tanah itu ketika kita tekan sedikit dengan jari itu akan sangat mudah sekali terlepas gitu menjadi butiran-butiran. Kemudian untuk yang kriteria kedua ada kriteria lunak, masih sama dengan sedikit tekanan nanti akan tercerai atau akan berpisah gitu ya, akan terpisah tapi masih ada agregat-agregat tanah yang yang granul gitu ya. Kemudian untuk kriteria ketiga agak keras juga sama, akan tetapi si ukuran butiran granulnya masih agak besar. Kemudian untuk kriteria keempat nanti ada yang keras. Untuk kriteria yang keras itu kita tidak bisa memecahkan hanya menggunakan jari. Jadi kita membutuhkan tenaga ekstra, biasanya dengan cara dikepal seperti ini, dikepal baru dia si tanahnya dapat pecah. Kemudian juga ada yang sangat keras, kriteria kelima itu sangat keras. Jadi nanti misalkan teman-teman coba tekan itu akan menggunakan energi yang luar biasa ya. Jadi cukup keras ini, begitu dipecahkan juga nantinya akan membentuk agregat-agregat yang cukup besar. Kemudian untuk kriteria terakhir itu kriteria yang sangat keras sekali. Untuk kriteria keenam nanti begitu teman-teman coba pecahkan itu si agregat tanahnya sama sekali tidak dapat terlepas atau tidak dapat dipecahkan. Jadi mungkin teman-teman butuh bantuan alat khusus ya. Jadi sekarang kita mulai aja nih, saya contohkan ya. Ini untuk sampel tanah yang saya ambil 10 hari yang lalu dan sudah dikering anginkan, agregatnya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, saya coba pertama saya coba pakai jari aja ya, pakai jari, 2 jari. Ternyata masih tidak bisa, berarti bukan keras dan lunak, ini bukan ya. Saya coba pakai 3 jari.
dia ada ternyata dia bisa terlepas, membentuk granular atau butiran-butiran, membentuk agregat-agregat yang sedang ukurannya. Jadi kemungkinan tanah yang saya ambil ini, sampel yang saya ambil ini termasuk ke dalam kriteria ketiga, yaitu kriteria yang agak keras. Dia sifatnya agak tahan terhadap tekanan, tetapi dia masih bisa dilepaskan dengan jari gitu ya. Oke, sekian mungkin contoh atau panduan praktikum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.